Ayub pasal 7 ayat 1 dan 2. Sudah dapat, amin? Amin. Baik. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Amin. Ya. Ini ayat yang pasal yang ke-7 ini merupakan tulisan daripada Ayub. Ya. Dia berkata bahwa hidup itu berat. Ya. Dia katakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya. Bergumul. Itu suatu perjuangan, ya. Nah, kenapa dia mengatakan hal ini? Ya. Nanti kalau kita baca kitab Ayub pasal 6 dan 7, ini merupakan perkataan Ayub setelah dia mengalami suatu pergumulan hidup yang sangat hebat. Ya, mungkin kita sudah sering mendengar kisah tentang Ayub, ya kan? Nah, bagaimana penderitaannya. Jadi saya katakan pergumulan hidup yang sangat hebat, di mana dalam satu hari semua anaknya mati. Ya, ada 10 ya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dalam satu hari. Ya, habis anaknya, habis lagi usahanya, peternakannya. Ada peternakan unta, kambing, domba, lembu, sapi, semua dalam satu hari itu habis dirampas orang. Istilahnya bangkrut. Ya. Termasuk karyawannya juga dibunuh orang. Paling tinggal beberapa orang supaya bisa melapor kepada Ayub. Ya, masing-masing melapor. Hanya aku yang tinggal, katanya. Nah, jadi itu merupakan suatu pergumulan yang sangat hebat, dan bukan hanya sampai di situ. Termasuk istrinya juga, ya maklumlah istri, depresi dia, ya kan? Semua hartanya ludes. Anaknya juga dalam satu hari itu ya semua ya mati. Siapa yang gak stres kan? Satu aja anaknya meninggal, ya histeris biasanya. Kalau kita lihat di rumah sakit itu, apalagi yang kecelakaan, berteriak-teriak di situ. Itu masih cuma satu. Ini 10, ya habis anaknya semua. Habis hartanya, depresi dia. Lalu dia ingin menggerogoti iman Ayub. Masih bertegunkah engkau dengan Allahmu itu? Kutukilah Allahmu, katanya, dan matilah. Kalau saya berpikir memang itu pengaruh daripada depresi, ya, stres dia. Ternyata tidak hanya sampai di situ penderitaan Ayub, ya. Dalam pasal yang keempat dan pasal 5 itu, yang namanya sahabat, ya, harusnya menghibur, ya kan? Sahabat itu lebih dari sekedar teman. Sahabat itu orang yang dipercaya. Kepada sahabat kita memberitahukan rahasia yang mungkin kepada istri suami gak diberitahukan, tapi biasanya kepada sahabat karib diberitahukan, ya kan? Tapi sahabat-sahabatnya ini datang bukan untuk menghibur, malah menambah penderitaan Ayub. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal yang Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Itu pasal 6 ya. Kalau ayat pasal yang keempat dikatakan percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, di situ Elifas menegur Ayub. Ya, ditegur. Karena apa? Pandangan mereka Ayub menderita seperti itu sangat hebat, itu pasti karena dosanya Ayub. Itu pandangan mereka. Ya, semua sahabatnya seperti itu. Jadi nggak ada yang berpihak kepada Ayub. Maka bolehlah, ya, wajarlah dia katakan hidup itu berat. Ya, karena memang Ayub sudah mengalami pergumulan yang hebat. Ya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Ya. Tetapi kenapa Ayub katakan seperti ini? Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, ya.
Tujuannya adalah supaya kita ada persiapan. Ya. Jadi firman Tuhan ditulis, ya, itu dikatakan untuk menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Amin. Pengalaman Ayub ini ditulis, ya, termasuk perkataan Ayub bahwa hidup itu berat, bukan untuk menakut-nakuti kita. Ternyata beratnya hidup, matilah kita semua supaya nggak berat. Nggak seperti itu. Ya, kita perlu mengetahui bahwa memang kalau kita hidup harus bergumul. Maka ketika kita sudah mengetahui itu, kita ada persiapan supaya nanti ketika, ya, menghadapi pergumulan hidup ke depan, kita tidak lagi takut, tidak lagi panik. Ya, kalau kita sudah belajar, kalau kita sudah mengetahui, kalau kita Amsal katakan, kalau orang melihat bencana, bersembunyilah ia. Iya kan? Amin. Nah, di sini dikatakan istilah bersembunyi, kita mengadakan persiapan. Kita mengetahui bahwa hidup itu pergumulan. Maka kita harus mengadakan persiapan. Ya. Nah, persiapannya apa yang kita persiapkan? Persiapan kita adalah menguasai diri kita. Ya, karena musuh utama kita adalah diri kita, bukan orang lain, bukan iblis sebenarnya. Musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Banyak orang jatuh, ya, ke dalam pencobaan itu karena dia tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai keinginannya. Tetangga beli TV yang besar, dilirik, dia bilang sama suaminya, "Pak, itu tetangga kita udah besar TV-nya, belilah punya kita." Sementara kemampuan suaminya nggak bisa, tapi karena didorong-dorong istrinya, digerogoti imannya, akhirnya ditempuhlah jalan yang tidak benar. Maka ada istilah sekarang korupsi, ya kan? Mencuri, ya, hanya supaya bisa memenuhi keinginan istrinya atau keinginan dirinya sendiri. Nah, jadi kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Amin. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam pencobaan yang kita ciptakan sendiri. Ya, salah satu contoh dalam Alkitab, Kain. Ya, Kain mengalami hidup yang sangat berat karena dia tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa menguasai hatinya. Ya. Maka kalau coba kita lihat dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, terus? Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Iya. Jadi firman Tuhan sudah mengingatkan Kain, ya, ketika hatinya panas itu ketika mereka memberikan persembahan seperti beribadah kepada Tuhan, ibadah Kain ditolak Tuhan, ibadah Habel diterima Tuhan. Karena itu dia hatinya panas, mukanya muram. Dia benci kepada adiknya, bukan malah memperbaiki ibadahnya. Harusnya ketika kita sadar ibadah kita nggak berkenan kepada Tuhan, ibadah kita yang kita perbaiki. Amin. Bukan ibadah orang yang kita bukan orang lain yang kita benci. Nah, di sini pun Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan Kain, kau harus berkuasa atasnya. Dalam arti, kuasailah dirimu, kuasailah keinginanmu, kuasailah emosimu, kuasai pandangan matamu. Kita sering jatuh ke dalam dosa karena pandangan mata. Itu tadi melihat hal-hal yang termasuk ya dunia lah. Kita lihat handphone orang udah ya terbaru, handphone kita terbelakang, ya kan? Kalau nggak bisa menguasai hati juga, tidak bisa menguasai keinginan, ya itu tadi jatuh kepada keinginan-keinginan yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Ya, nah Kain tidak berhasil menguasai dirinya, akhirnya terjadilah pembunuhan, adiknya sendiri dibunuh. Maka dari situ, kalau ayat yang ke-11, coba 11 dan sampai 13.
Ayub Kejadian pasal 4 tadi, ayat ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Terus, Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. ya, 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Iya. Nah, akibat perbuatannya tadi karena tidak bisa menguasai dirinya, dia mengalami pergumulan atau hidup yang sangat berat. Ini akibat perbuatan sendiri ya. Kalau Ayub tadi beda. Pengalaman Ayub, hidup itu berat katanya, bukan karena dia yang berdosa, tapi karena memang Tuhan izinkan. Amin. Memang adanya kalanya kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan berat. Tapi ada juga orang mengalami pergumulan berat karena perbuatan sendiri. Kain mengalami pergumulan yang berat karena perbuatannya sendiri, tidak bisa menguasai dirinya. Akhirnya dikatakan, terkutuklah engkau, kata Tuhan, terbuang jauh dari tanah yang menghangatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Akibatnya, kalaupun dia mengusahakan tanah itu, maka tanah itu dikatakan tidak lagi memberikan hasil sepenuhnya, tidak bisa lagi memberikan hasil 100%. Jadi capek-capek kerja, hasilnya tidak bisa dinikmati sepenuhnya. Sekarang kan banyak, kita sering mengalami seperti itu. Ya, dalam Alkitab juga dikatakan, kamu menabur banyak, tapi menuai hasil sedikit. Itu karena kita tidak bisa menguasai diri seperti si Kain ini. Coba kalau kita seperti si Ishak, ya, Ishak taat, bisa menguasai dirinya, maka dalam Kejadian pasal berapa dikatakan Ishak menabur dan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Amin. Ya. Jadi tergantung kita. Kalau kita bisa menguasai diri kita, hidup dalam firman Tuhan, kita akan mendapat hasil 100 kali lipat. Dan sekalipun kita mengalami pergumulan, kita seolah-olah tidak jadi berat lagi, karena kita yakin ada pertolongan Tuhan. Nah, jadi beratnya di sini adalah dalam menguasai diri kita, menguasai diri dalam segala hal. Saya katakan tadi, menguasai mata, menguasai telinga, karena telinga juga kita sering bisa jatuh ke dalam dosa. Terlalu banyak mendengarkan kata orang. Kita tersinggung oleh karena perkataan orang. Akhirnya dia apa lagi? Apa istilah sekarang? Kalau orang Batak dipatakas. Ya. Kalau saya konfirmasi. Ya, kau bilang kayak gini tentang aku ya, katanya. Bisa berantem di situ hanya karena perkataan. Ya. Yang hebat itu si Saul, Raja Saul. Ada orang membuli dia, ya kan? Mengata-ngatai dia. Tapi Saul itu pura-pura tuli, pura-pura tidak tahu. Nah, itu baru. Kalau kita ingin selamat dari situ, bisa menguasai telinga, ya terkadang kita harus pura-pura nggak dengar. Amin. Kata orang ya, mendengar kata orang. Tapi kalau firman Tuhan, kita harus buka telinga lebar-lebar. Amin. Ya, karena hidup kita dijamin oleh firman. Nah, sekali lagi, pergumulan berat kita adalah bagaimana kita mendisiplinkan tubuh kita ini, menguasai diri kita dalam segala hal. Pandangan mata kita, pendengaran kita, perkataan kita, mulut kita ini, gaya hidup kita. Ya, terkadang banyak orang gak sadar gayanya sudah gaya sombong. Sedikit bertambah hartanya, penghasilannya, sombong dia. Bahkan Alkitab mengatakan, baru aja dia kenyang, ya masih kenyang, sudah menyangkal Tuhan. Ya, yang di sana, ya. Kalau kita di sini belajar merendahkan diri, amin. Iya. Jadi kita belajar menguasai diri kita, ya, sampai kepada hal-hal yang terkecil, ya kan?
mendisiplinkan diri, ya baik dalam termasuk pola makan juga. Seringkali kita gagal melayani juga, ya karena pola makan nggak beres, akhirnya kita sakit-sakitan. Ya, kita harus bisa meneladani Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Paulus itu dikatakan melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Ayat yang ke-27, melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, ya. Melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Artinya gini, dia katakan supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tor. Artinya bisanya kita banyak melayani, ya kan, membuat orang ke surga, tapi karena kita tidak bisa menguasai diri kita, kita yang tertolak. Orang lain kita masukkan ke surga, kita sendiri tertolak karena kita tidak berhasil menguasai diri kita dalam segala hal. Ya, baru kemarin itu ya orang Korea katakan, ada juga pendeta dikatakan preman kan gitu kan. Ya, mereka katakan ada juga pendeta, ya mereka sebut karena dia gayanya kan gitu kan, itu masih preman dia katanya. Jadi bukan berarti orang yang pengen firman Tuhan langsung ya sempurna, enggak. Tapi kita belajar untuk itu. Maka Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya dalam segala hal. Ya, termasuk dari gaya kita, gaya bicaranya juga, ya. Nah, supaya kita ya sama-sama bisa berhasil, ya, masuk dalam kerajaan surga. Amin. Nah, oleh karena itu kita harus biasa menderita dalam mengalahkan daging kita ini. Ayat katakan tadi, bukankah hidup kita itu harus bergumul? Ya. Jadi kalau kita umat Tuhan, ya, pergumulan itu merupakan suatu keharusan. Amin. Ya, di dalam Tuhan gak ada istilahnya santai-santai. Kalau ikut Tuhan kita langsung seperti jalan tol. Enggak. Ya, masih berliku-liku, ya kan? Masih ada gelombang pasang surutnya. Seperti Ayub tadi, Ayub menderita yang hebat bukan karena perbuatannya, bukan karena dia berdosa seperti tuduhan teman-temannya, ya. Tapi memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan sedang membanggakan iman Ayub kepada iblis. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Jadi Tuhan membanggakan iman Ayub kepada iblis itu. Nanti baca pasal 1, ya kan? Iblis, dari mana kau, kata Tuhan? Dari perjalanan mengelilingi Sungai Daun dan Tanjung Gundar. Baru dikatakan, kau lihat enggak anakku siapa itu? Si Ayub itu. Kau lihat enggak jemaatku yang di Tanjung Gundar, katanya? Tidak ada yang lain seperti mereka, katanya. Langsung si iblis menantang, karena kau jaganya mereka, karena kau lindunginya mereka, kau pagari. Cobalah dulu angkat penjagaanmu itu, kata iblis. Pasti mereka mengutuki Tuhan. Oke, silakan, kata Tuhan. Tapi nyawanya jangan, kata. Jadi walaupun nanti kita mengalami pergumulan yang berat, ingat semuanya atas izin Tuhan dan atas standarnya Tuhan. Sampai batas mana iblis bisa mencobai kita? Tidak bisa melewati batas yang Tuhan tentukan. Seperti dalam Alkitab, termasuk gelombang-gelombang ini, ada Tuhan kasih batas. Sampai batas mana gelombang ini bisa masuk ke darat, ya. Jadi semua sampai hal terkecil Tuhan perhatikan. Amin. Iya. Jadi mari kita belajar untuk itu, ya. Karena baik yang di kota, di darat, di laut, semua pasti akan mengalami pergumulan. Maka kita harus adakan persiapan, ya, mengadakan latihan supaya kita sampai kepada level biasa menderita kesakitan. Yesus kan biasa menderita kesakitan.